Selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita, shalom, damai di hati. Di malam ini, di rumah kita masing-masing, mari kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Marilah kita berdiri, kita mulaikan ibadah kita ini dengan memohon pertolongan dan berkat dari Tuhan, supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya, sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita tabiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, silakan duduk. Dan marilah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami menaikkan syukur dan terima kasih karena Engkau masih beri kesempatan lagi bagi kami untuk boleh beribadah bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Inilah persekutuan yang mau beribadah kepadamu, tapi juga persekutuan yang mau mengaku dosa. Ketika Engkau mendapati kami melakukan kesalahan dalam hidup, baik pribadi maupun keluarga, Tuhan kiranya sudi mengampuni kami. Dan kami pun mampu menjalani kehidupan ini yang boleh menyenangkan hati sesama kami, terlebih menyenangkan hati Engkau. Tuntun dan baharuilah kehidupan kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh hidup dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa pengakuan kami di hadapan-Mu. Amin. Mari kita melakukan NKB nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan
kehendak-Mu. Kaulah penjunan ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya dan yang bertobat di hadapan Allah. 1 Yohanes 4 ayat 9 hingga 10 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kembali kita sambut dengan melakukan NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Kita berdoa. Saat ini di tengah persekutuan keluarga kami masing-masing, sedialah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya hikmat dan kemampuan menjadi bagian kehidupan kami saat ini untuk boleh mengerti firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Ester pasal 6, dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Ester pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, di bawah perikop Mordekai dihormati. Demikian bunyinya. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja,
kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kukatakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan mengenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian bacaan Alkitab. Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari bacaan Alkitab ini, tema yang diangkat adalah ketulusan mendahului penghargaan. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Ester ini, kalau kita lihat, tidak pernah ditulis nama Tuhan Allah. Mengapa?
Pertama kita melihat bahwa kitab Ester berisi cerita tentang penyelamatan orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia yang dilakukan oleh Ester. Seorang perempuan Yahudi yang menjadi istri dari Raja Ahasveros, Raja Persia. Dan kedua kita melihat bahwa kitab ini adalah bagian dari Alkitab Ibrani dalam Perjanjian Lama yang dibaca pada perayaan Purim. Purim dalam bahasa Ibrani disebut Pura, yang berarti pemerasan anggur atau disebut perayaan anggur. Nah, saudara-saudara, kitab Ester ini sepertinya berkisah serba kebetulan. Kita lihat bahwa kebetulan Ester terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti. Kebetulan juga identitas keyahudiannya belum terungkap oleh raja. Begitu juga Mordekai. Kebetulan mendengar rencana pemberontakan dua sida-sida raja, sehingga dia berhasil menggagalkannya. Dikatakan malam hari raja tidak bisa tidur. Dan ini merupakan satu kebetulan yang menyebabkan dia membaca kitab pencatatan sejarah dan membaca catatan mengenai jasa dari Mordekai, bahwa Mordekai belum pernah menerima penghargaan atas jasa-jasa yang dia lakukan. Di sisi lain juga mau menceritakan tentang Haman, di mana Haman merasa sangat yakin bahwa yang pantas menerima penghargaan raja adalah dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Sama sekali di luar dugaan Haman. Ternyata Allah bertindak memutarbalikkan nasib. Apa yang dipersiapkan Haman untuk dirinya sendiri justru dinikmati oleh Mordekai. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana ketulusan mendahului penghargaan yang dilakukan oleh Mordekai berbuah hasil. Saran dan usul Haman dinikmati olehnya ketika dia harus berpakaian seperti pakaian kerajaan yang dipakai raja, di mana kuda, mahkota raja yang diukir dalam ukiran Asyur. Semua perjuangan tidak mengecewakan. Penghargaan itu bisa dilihat oleh seluruh penduduk kota Persia, termasuk orang Yahudi, di mana saat itu Mordekai berkeliling bagaikan raja orang Yahudi yang harus dihormati semua bangsa. Karena itu, dengan sedih hati dikatakan Haman pulang ke rumah dan menceritakan segala kisahnya kepada istri Seres dan semua sahabatnya. Mereka dengan bijaksana, dengan arif, mau menyampaikan jawaban yang positif baginya,
bahwa Mordekai yang adalah keturunan Yahudi itu tidak bisa dilawan. Bahkan Haman akan tunduk dan jatuh di hadapannya. Sementara mereka bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah sida-sida raja untuk menjemputnya pergi menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ester. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memang benar bahwa perjuangan tidak mengecewakan hasil. Jika kita dengan tulus hati dan bersikap tulus untuk berbuat baik, maka penghargaan akan diberikan. Dan proses mendapatkan penghargaan itu memang tidaklah mudah. Nah, berefleksi dari bacaan Alkitab saat ini, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Pertama, hiduplah selalu dalam ketulusan. Belajarlah untuk berbuat baik. Jauhilah kesombongan dan gila hormat yang olehnya kita terdorong untuk menjatuhkan orang lain. Orang yang suka berbuat jahat itu berkat bajau. Dan tentu orang yang berbuat baik, maka berkat pun menjadi bagian kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara, ketika saat ini kita masih diperhadapkan dengan situasi pandemik COVID-19, mari kita tetap hidup beriman. Kita memandang kepada Yesus, dan kita pun akan melihat bagaimana Dia akan bertindak dan membela kita. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan. Dan sementara kita memberi persembahan, mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 396, Yesus segala-galanya dan apa yang berikutnya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Mari kita berdoa. Sungguh indah persekutuan yang boleh tercipta malam hari ini. Di tengah keluarga kami masing-masing, kami boleh beribadah bersama. Dan apa yang kami lakukan saat ini kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Maka dengan kuat kuasa Roh Kudus, ketika kami memberi diri untuk dituntun dan diarahkan oleh Tuhan, maka yang pasti kami pun mampu melakukan firman, baik di tengah kehidupan keluarga, di tengah persekutuan jemaat, maupun di tengah hidup bermasyarakat. Kami tetap terus mensyukuri untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan karena itu Bapa, kami pun tetap terus berdoa dan bermohon kepadamu. Engkau kiranya sertai kami. Engkau karuniakan bagi kami kesehatan dan kekuatan, sehingga ketika kami menjalani kehidupan pribadi bersama dengan keluarga dalam tugas tanggung jawab kami, maka kami boleh lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami pun boleh mengalami berkat dari Tuhan. Ketika kami harus bekerja, belajar, dan beribadah di rumah kami masing-masing dengan situasi pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan yang akan selalu bersama dengan kami, sehingga kami pun akan tetap terus menikmati kebahagiaan dan sukacita dalam hidup. Kami berdoa, mungkin di tengah kehidupan keluarga ada yang harus terpisah dengan suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Tapi sungguh kami percaya kami tetap terus disatukan oleh Tuhan dalam iman, harap dan kasih hanya kepada Tuhan Yesus. Di malam hari ini Bapa, kami pun tetap terus topang dalam doa untuk perjalanan persekutuan Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah dari kolom 1 sampai kolom 10. Tuhan pun berkenan memberkati pelayan khusus yang ada, Syamas dan Penatua, Komisi Kerja, Komisi Kategorial Bipra bersama dengan UPK, BPPC, Panitia, Kostor, Pegawai, dan Pendeta. Kiranya tugas pelayanan boleh dijalani semaksimal mungkin, yang nantinya akan ditopang oleh seluruh anggota jemaat. Engkau mengenal kerinduan kami, dan karena itu Bapa, setiap doa yang kami sampaikan kepadamu, kiranya ada jawaban yang pasti dari Tuhan untuk kehidupan kami. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi mereka yang boleh merayakan hari ulang tahun pribadi ataupun hari ulang tahun pernikahan. Berkenanlah Engkau memberkati juga bagi mereka yang diperhadapkan dengan pergumulan hidup, sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami.
Kami pun tetap terus topang dalam doa untuk tugas kerja pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya dengan kepemimpinan yang ada, Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memampukan mereka, sehingga apa yang dilakukan itu boleh mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama apa yang dilakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Presiden, wakil presiden, pemerintah yang ada di daerah kami, gubernur bersama dengan wakil gubernur, bupati bersama dengan wakil bupati, wali kota bersama dengan wakil wali kota, camat, lurah, kepala lingkungan, bersama dengan masyarakat. Tuhan kiranya menjaga dan menolong, memampukan kami untuk boleh menjadi masyarakat yang baik, mau melakukan hal-hal yang mendatangkan berkat dan sukacita. Ketika saat-saat ini kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, dan karena itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, biarlah kami mampu melakukannya untuk secara bersama-sama memutus rantai pandemi COVID-19. Tuhan juga kiranya memberkati bagi mereka yang saat ini berupaya, berusaha untuk memberi pelayanan bagi saudara-saudara kami yang mengalami virus ini. Para medis dimanapun mereka pergi dan berada, tapi juga bermohon kiranya mereka akan disembuhkan dari virus ini. Terima kasih Bapa, kalau di malam hari ini kami boleh memberi persembahan. Tuhan berkenan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Walaupun apa yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan bagi kami, tapi kami memberi dengan penuh ketulusan hati, sehingga ini dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kepadamu kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah ini diundang berdiri sambil kita melakukan NNBT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh
hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia namamu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.